secara garis besar yang bisa saya sampaikan, karena hampir di seperti apa menyesuaikan dengan keadaan yang ada gitu. Berarti ada Kabupaten Karawang ataupun Pak Sekda, lingkungannya dari jasa lingkungannya, bukan eksploitasinya. Itu harus dari provinsi atau dari pusat atau pemerintah. SCF lahir dari rasa sakit hati saya dan teman-teman. Di 2015 dulu pernah ada kemarau panjang sampai 9 bulan. Kita tinggal di kaki gunung, tapi dikirim air bertangki-tangki dari kota. Sakit hati siapa? Nah, dari situ lahir berbagai wacana. Kemudian kami membuat sebuah gerakan bagaimana merehabilitasi hutan. Kami tidak punya bendungan, kami tidak punya irigasi teknis seperti di wilayah lain. Cadangan air yang ada di Karawang Selatan, khususnya di Tegalwaru Bangkalan, itu hanya hutan yang tersisa. Itu kan seperti itu. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, deforestasi, pembalasan dan lain-lain kan masih tetap arah. Ya, akhirnya di 2020 kami mendata mata air yang ada di Sanggabuana. Ada 157 titik mata air. Kalau musim hujan lebih melimpah karena ada beberapa mata air yang musiman, dan 157 itu yang walaupun kemarau, walaupun sedikit tetap mengeluarkan debit airnya ada itu 157. 100% ini dari 157 titik mata air ini yang ada di bentang pegunungan Sanggabuana. Kami menyebutnya pegunungan, Pak, karena Sanggabuana itu kan terdiri dari 49 puncakan, itu meliputi 4 kabupaten. 50%-nya memang masuk ke Karawang, paling sedikit ke Cianjur. Dan vegetasi hutan yang paling bagus sebetulnya juga di Karawang, paling bagus. Dari 157 titik mata air yang ada, 100% ini masuk ke Citarum. 50% melalui bendungan Jatiluhur, karena 50% itu ada di wilayah Purwakarta sama Cianjur. 50% lagi turunlah ke kali-kali yang ada, yang masuk ke Kali Cigentis dan Cibeet, kemudian masuk ke Citarum. Makanya di beberapa kesempatan saya ikut Zoom meeting dengan Kang Topan Suranto, ketemu langsung juga. Saya hanya mempersoalkan satu hal ke Kang Topan, karena Kang Topan bicaranya kan selalu Citarum Hilir. Bagaimana caranya Citarum Hilir? Kan selalu seperti itu. Bagi saya, ya mohon maaf, omong kosong kita ngomongin wilayah hilir, tapi wilayah hulunya dibiarkan. Gitu. Dan hari ini rehabilitasi hutan itu masih menjadi fokus utama kami, Pak. Itu kita mencoba memperbaiki tata kelola air yang ada. Karena ketika kemarau panjang, yang paling aman yang memang ada di Sanggabuana, yang paling aman. Itu pun satu dusun tetap tertinggal kan, itu tetap tertinggal. Seperti itu kan selalu paling kekurangan. Gitu. Desa-desa yang lain kan lebih parah. Itu dari Cintalaksa sampai ke sini kan lebih parah. Gitu. Jadi ada sebuah hal yang ironis di mana kita tinggal di kaki gunung, tapi ketersediaan airnya, atau mungkin lebih tepatnya tata kelola airnya yang buruk. Makanya saya bersyukur bapak-bapak dari TKPSDA ke sini. Saya jadi ingin bertanya, yang jadi titik fokus bapak-bapak kan apa? Memperbaiki tata kelola air atau potensi bendungan dan lain-lain. Gitu. Kalau kita memang memperbaiki tata kelola air, ya kita harus, ini pendapat saya pribadi ya, mohon maaf, yang utama dilakukan harus itu dulu. Ini pendapat kami, itu hasil kajian kami di lapangan. Yang kita harus lakukan pertama kali merehabilitasi hutan dan memperbaiki tata kelola air di wilayah hulu. Hulunya aja rusak, bagaimana ke hilirnya kan seperti itu.
cadangan air di sini kan hanya hutan yang ada. Kita makanya ketika bicara, sempat ada sebuah wacana di desa saya tinggal di desa Cinta Laksana, ada sebuah wacana, di kami juga ada sumber mata air, Curug Cikoleangkak, bahwa air di situ kita olah dalam bentuk kemasan, kita jual air mineral lah gitu. Saya yang paling terdepan menolak. Pertimbangan saya, boleh air dikomersialisasikan, diambil profitabilitasnya, tapi setelah kebutuhan pertanian dan konsumsi rumah tangganya terpenuhi. Kalau tidak itu dulu dibenahi, hanya akan jadi konflik yang berkepanjangan. Ini hasil kajian kami di lapangan. Saya terdepan menolak itu. Faktanya 2 bulan kemarau, jangankan untuk pertanian, Pak, untuk rumah tangga saja kita berantem. Yang saya alami ya, urusan air itu kan zat yang sifatnya dingin, tapi urusan air kita sama kiai aja berani melawan, berani ngacungin golok gitu, nggak melihat mereka kokoh, nggak melihat mereka tua, selalu seperti itu. Makanya mohon maaf kalau bicara saya agak ini, karena saya bicara atas perspektif kami di STF, atas apa yang sudah kami jumpai di lapangan. Kalau menjadi titik fokusnya di Mekar Buana, mata air paling besar dan paling stabil memang di Mekar Buana. Di aliran Curug Cigenti sama Curug Nungku kan paling stabil, karena vegetasi hutannya juga bagus, paling bagus. Yang kedua ada di wilayah Medalsari, tapi Medalsari pun sumber mata air utamanya itu kan sebagian masih Mekar Buana yang sebelah Bonjang Evaluasi kan, itu kan sumber utamanya itu di situ juga, itu di lapangan. Tapi kalau memang dibutuhkan apa yang jadi kebutuhan bapak-bapak untuk tata kelola air di Sangga Buana, ya kami siap membantu, baik data maupun tenaga, ya kami siap. Karena kami memang hanya fokus di wilayah Sangga Buana. Kita menamakan diri, melegalitaskan diri itu dengan nama konservasi, Sangga Buana Conservation Foundation, karena memang tujuan utamanya bagaimana perlindungan dan pelestarian ekosistem hayati yang ada di Sangga Buana itu tetap terjaga dengan baik. Ya mungkin perlu bapak-bapak ketahui juga gitu, artinya rantai ekosistem di Sangga Buana kan masih lengkap. Ada 5 primata, ada 21 jenis tanaman tikus yang memang menghasilkan banyak air kan, tikus gitu. Ada 14 jenis bambu kan, itu bisa bisa dipadukan lah di wilayah-wilayah hulu yang memang menjadi pusat mata air gitu. Tadi kami ketika mau menanam atau memperbaiki sebuah mata air, ya kita meskipun bukan ilmuwan, tapi kita mencoba seilmiah mungkin. Kita kaji dulu lokasinya seperti ini, tanahnya seperti ini, yang cocoknya apa. Karena kita bukan sekedar memperbaiki, tapi ada juga target lain, yaitu percepatan ekologisnya kan seperti itu. Jadi masa sih tinggal di kaki gunung tapi panas juga, meskipun kami dekat dengan kawasan industri gitu, tapi kita mencoba meminimalisir. Makanya memang di banyak lokasi kami nanam bambu kan, di banyak lokasi khususnya yang di wilayah-wilayah pinggiran bantaran air itu kita nanam bambu. Perhitungan kami, bambu bisa menahan air, bisa menyimpan air, bisa menahan tanah, dan bisa juga mengikat tanah. Dan satu hal lainnya, bambu 5 tahun up juga percepatan ekologisnya sudah bisa kita ambil. Bahkan kalau tidak ditebang pun jelek kan, sisi ekonomisnya juga ada gitu. Tapi itu tidak semua wilayah kita bambu. Ada wilayah-wilayah lain yang kita anggapnya ideal untuk tikus, misalkan Benjamina atau Racemosa, ya kita nanam itu. Karena kami
membuat pembibitan, kita namakan pembibitan in situ, lokasinya juga di tengah hutan. Kita hanya membuat pembibitan kayu-kayu hutan, tanaman yang ada di Sangga Buana. Kita perbanyak, ya kita bijinya mengutin sambil berkegiatan di hutan, kita mengutin biji, kita semai, kita perbanyak. Masih meminimalisir untuk di wilayah hutan, kita masih meminimalisir tanaman-tanaman yang dari luar Sangga Buana. Kita mungkin sekedar sedikit gambaran dari saya seperti itu. Mohon maaf jika bahasanya kurang ini, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.